Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang external public relation. Di sini saya Firda Nur Isna Febrianti akan sedikit menjelaskan definisi public external dalam public relation dan hubungan komunitas atau community relation. Definisi public external dalam public relation. Kegiatan eksternal public relation dimaksudkan untuk public eksternal organisasi atau perusahaan, yaitu semua elemen yang berada di luar perusahaan yang tidak terkait langsung dengan perusahaan, seperti masyarakat di sekitar perusahaan, pers, pemerintah, konsumen, pesaing, dan lain-lain. Hubungan dengan publik di luar perusahaan merupakan kebutuhan mutlak, karena perusahaan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, perusahaan harus menciptakan hubungan yang harmonis dengan khalayak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Melalui kegiatan eksternal ini diharapkan dapat menciptakan kedekatan dan kepercayaan publik eksternal kepada perusahaan. Dengan melakukan hal itu, akan menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publik eksternal sehingga menghasilkan citra yang baik dari perusahaan di mata publik. Selanjutnya, hubungan komunitas atau community relation. Istilah community relation atau hubungan dengan komunitas dalam public relation menurut Moore adalah hubungan antara sekelompok orang yang hidup di tempat yang sama, pemerintah sama, dan mempunyai kebudayaan dan sejarah yang umumnya turun-menurun dan mempunyai tujuan yang sama. Mengingat community relation berhadapan langsung dengan permasalahan sosial yang nyata yang dihadapi komunitas sekitar organisasi. Melalui kegiatan ini, organisasi bersama-sama dengan komunitas sekitarnya berusaha untuk mengidentifikasi, mencari solusi, dan melaksanakan rencana tindakan atas permasalahan yang dihadapi. Dan dengan adanya kegiatan community relation di setiap perusahaan, masalah-masalah sosial yang terus dihadapi akan berangsur membaik sesuai yang diharapkan perusahaan tersebut. Tentunya dengan kerjasama yang baik pula dengan masyarakat sekitarnya, sehingga citra yang baik pun akan didapatkan perusahaan tersebut. Suatu prinsip yang hendak dikembangkan melalui kegiatan ini adalah mengembangkan hubungan bertetangga yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikfi Naila Lusna dengan NIM 931413118 akan menjelaskan tentang hubungan dengan pelanggan atau customer relation. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan pelanggan atau customer relation. Customer adalah pelanggan. Menurut Giffin dalam bukunya, customer relation menumbuhkan dan mempertahankan kesetiaan pelanggan. Pelanggan adalah seorang yang menjadi terbiasa untuk membeli diri Anda. Kebiasaan tersebut terbentuk melalui pembelian dan interaksi yang sering selama periode waktu tertentu. Pelanggan adalah salah satu aset paling berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Tanpa adanya pelanggan, kelangsungan hidup perusahaan tidak akan terjalin. Ada beberapa alasan mengapa jalinan hubungan baik dengan pelanggan sangatlah penting. Yang pertama, untuk mengetahui lebih jauh kebutuhan dan harapan melalui sudut pandang pelanggan, sehingga akan memudahkan organisasi pelayanan dalam menyusun strategi pelayanan. Selanjutnya, yang kedua, mendorong tingkat loyalitas pelanggan terhadap jasa layanan yang diberikan oleh organisasi. Untuk yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan. Yang terakhir, karakteristik pelanggan tidak hanya memutuskan perhatian pada dimensi hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aulia Anissa akan menjelaskan mengenai hubungan public relation dengan media massa dan pers, dan hubungan public relation dengan pemerintah atau government relation. Hubungan public relation dengan media massa dan pers. Public relation dan media massa atau pers tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya saling dibutuhkan untuk membentuk sinergi positif
Public relation menjadi sumber berita terupdate bagi pers, sedangkan pers menjadi sarana publisitas bagi public relation agar perusahaan lebih dikenal oleh publik dan masyarakat. Media relation adalah aktivitas komunikasi public relation atau humas untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang. Publik eksternal adalah orang-orang yang berada di luar organisasi, misalnya konsumen, investor, masyarakat sekitar, dan sebagainya. Dengan hadirnya media massa, mempermudah informasi disebarluaskan secara cepat kepada publik. Dan melalui media relation, public relation dapat membentuk opini positif dari masyarakat. Media massa lebih menjadi sarana yang cepat dan murah untuk menjangkau orang banyak, serta dipercaya dibandingkan jika public relation harus turun langsung bertemu dengan masyarakat. Hubungan public relation dengan pemerintah atau government relation. Menurut pandangan Moore, government relation dalam perusahaan menciptakan keselarasan antara berbagai kebijakan pemerintah dengan perusahaan dan memberikan jaminan perlindungan serta mempercepat proses birokrasi atas berbagai kepentingan perusahaan. Lalu, fungsi dan tugas public relation dalam pemerintahan. Yang pertama, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui, karena itu, para pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab guna memberi penjelasan kepada masyarakat. Yang kedua, kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima masukan dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial untuk memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat. Hanya dengan proses komunikasi, demikianlah pemerintah dan para pemilih dapat mencapai suatu pengertian kesatuan yang positif.